dengan NIM A1D5200017. Saya adalah salah satu mahasiswi program studi Administrasi Pendidikan jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu, yakni ujian tengah semester, yang mana nantinya saya akan membahas mengenai performa manajemen mutu pendidikan. Langsung saja, berbicara mengenai performa dari manajemen mutu pendidikan, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata performa. Performa atau performance menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang menyelenggarakan, hal yang melaksanakan. Performa ini dapat juga kita artikan sebagai hasil, prestasi, atau kapasitas. Sedangkan manajemen diambil dari kata manage, yang artinya itu pengelolaan, pengorganisasian, pengaturan, dan lain sebagainya. Sedangkan mutu pendidikan adalah kualitas dari suatu lembaga pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa performa manajemen mutu pendidikan adalah hal yang menyelenggarakan atau hasil atau prestasi atau kapasitas dari aktivitas pengelolaan, pengorganisasian atau pengaturan untuk mencapai kualitas suatu lembaga pendidikan yang baik ke depannya. Setelah kita mengetahui dan memahami dengan seksama apa yang dimaksud dengan performa manajemen mutu pendidikan, maka timbul pertanyaan di benak kita. Hal apa yang menyebabkan merendahnya performa manajemen mutu pendidikan? Secara garis besar nih teman-teman, pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dapat dikategorikan permasalahannya itu dapat dikategorikan dalam beberapa hal. Yang pertama, kita akan bahas sikap orang tua dan guru terhadap kreativitas. Biasanya orang tua dan guru itu lebih mementingkan kecerdasan anak ketimbang kreativitasnya, sehingga ini mengesampingkan kreativitas. Karena sebenarnya kan kreativitas ini juga penting untuk mereka gitu. Sehingga anak ini lebih fokus pada kecerdasannya, sehingga mereka mengesampingkan kreativitasnya, sehingga output yang dihasilkan juga tidak sesuai gitu, atau masih rendah, sehingga performa manajemen mutu pendidikannya merendah. Permasalahan yang kedua adalah permasalahan sumber daya pendidikannya yang masih rendah, sehingga belum cukup handal atau belum cukup mumpuni untuk mendukung target dari mutu pendidikan itu sendiri. Hal ini ditandai dengan peserta didik yang bersekolah di pusat kota itu biasanya berasal dari keluarga yang menengah ke atas, sehingga mereka lebih mampu bersaing untuk masuk ke sekolah tersebut. Permasalahan selanjutnya terletak pada manajemen pendidikan dan juga kinerja guru atau dosen dalam mengajar, di mana mereka mengajar lebih mengedepankan tuntutan administratif daripada budaya belajar yang bermutu. Selanjutnya ada juga pendidikan yang sudah dipersempit menjadi pengajaran. Nah, bahkan pengajaran itu sendiri sudah dipersempit lagi menjadi suatu transfer ilmu yang puncaknya adalah ujian demi ujian. Masalah ini pada gilirannya hanya akan menciptakan kegiatan belajar pada unsur pengetahuan dengan sistem hafalan, sehingga keberhasilan akademik seorang siswa itu bisa dilihat dari kemampuannya mengisi soal-soal pelajaran, dan hal ini yang nantinya akan mengesampingkan sikapnya, kemudian karakteristiknya, kemudian akhlaknya, sehingga hasil yang didapat dari siswa tersebut juga semakin merendah. Permasalahan-permasalahan selanjutnya ditandai dengan adanya rendahnya kualitas sarana fisik, kemudian rendahnya kualitas guru, kemudian rendahnya prestasi siswa, kurangnya pemerataan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, dan yang terakhir adalah relevansi akan kebutuhan pendidikan yang ada di Indonesia itu masih rendah. Okay, we'll be arriving at the end of the video. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Itu tadi penjelasan saya mengenai performa manajemen mutu pendidikan. Semoga apa-apa yang sudah saya coba jelaskan, apa-apa yang sudah saya coba uraikan bisa menjadi pembelajaran atau penambahan ilmu bagi kita semua, dan nantinya bisa bermanfaat di kemudian hari. Sekian dari saya.